Ketawa coba. Awas keluar lah dari dalam perut itu semua karena ketawa wah. Aduh. Kau Yang ketawa ya lainnya memang 3 itu dia ya. 4. Susah banget sih Kepas. Tuhan dua, emang Tuhan dua. Satu, satu enggak Bunda. Iya, tapi kenapa Yesus ikut-ikutan tuh? Ya Yesus kan dia kan itu kan Bapa. Nah, Yesus, Yesus anak. Diulang lagi. Iya. Diulang lagi Bunda ya. Ini Andreas sudah balik lagi habis ngecas HP dia. Oh, mantap. Lanjut. Selamat pagi Pak Andreas. Ini Kepas coba diperhatikan ya Pak Andreas ya. Kita ulangi lagi, coba. Pak Kepas. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapa Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Elohim Yahweh Tuhan. Nah, berapa Tuhanmu Kepas? Satu, pasti bilang Satu. Awas keluar lo, yang dalam perut itu awas keluar semua makanan itu lo karena ketawa lo. Aduh. Alhamdulillah. Pokoknya nggak ada lu nggak Menurut rame pas. Nggak ada lu nggak rame pas, bener. Jadi kan gini, yang nggak mengetahui konsep Trinitas ini tadi, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus ini memang ketawa kayak Kang Dito. Ya memang beda, memang nggak masuk dalam alam berpikir Kang Dito. Ya kita pun nggak bisa maksa Bang Endi gitu loh. Empat in 1 bukan 3 in 1. Coba ke Andreas. Kan itu. Dari Iya, tadi sudah 5 jam Pak saya. Andreas. Sudah 5 jam saya tadi. Iya, menurut Saya Pak tinggal menyimak Andreas. saja. Iya, menurut Pak Andreas, siapakah sesembahnya Pak Andreas? Ini sudah 5 jam saya tadi. Ini lagi cas HP ini. Lanjutkan aja, saya menyimak aja. Takut ada Andreas Budi juga nih kali. Mati Wija. Hah? Di bawah ada Kenapa, Pak? Andreas Budi juga Loh, nih. Chris. kita tidak takut. Kenapa kita mau takut? Kita kan harus mengakui, gitu. Kita mengakui. Di bawah ada Andreas Budi Kita, juga. iman kita itu kita harus bertanggung jawab. Teman-teman, Kita kan harus mengakui. teman-teman kalau ada yang bisa berikan kepada Pak Andreas. Sudah 5 jam kita ini. Apa Iya. kayak mawar kayak kopi kayak apa kayak Ya, silakan dikasih. karung goni kayak kaleng-kaleng kerupuk kayak gitu kan. Enggak nih Andreasnya Andreas bekas yang mana biskuit. dulu Bang Andi, ada 2 Andreas. Iya, kok bisa ada 2 sih? Oh, Beda itu. Dua Yang mana nama ini? tapi satu ini. Andreas B ya. Oh, Andreas B bukan itu. satu orang ini. Enggak. Saya ini cuma Yang mana ini yang bener ini orangnya? Andre. Oh, itu huruf besar yang satu, huruf kecil yang satu. Ah, yang mana yang Andreas? Saya yang tadi kita ini masa Kang Iya, Dito tahu tadi. saya. Yang di Kang samping Dito Mau tadi. bilang aku Sudah dibilangnya hafal, Kang kita Doti. sudah 5 jam di Gimana? sini nongkrong lah. yang di bawah Andreas palsu. Ayo, Enggak ini Kita ngomongin main apa aja. ini? Karena baru datang, jadi saya bilang palsu aja udah. Oh, Pak Andreas tidak Budi ada ini, orang yang nonton ini. Pak Andreas Budi ini yang tadi tiba-tiba hilang. Enggak, itu yang samping saya. Kang Dito gimana sih? Yang bawah Bunda, yang bawah Bunda, Yang bawah? sampingnya Bunda Rahma. Oh gitu. Iya, dia yang jatuh tadi. Jatuh dari Dulu mana? ditanya, Yang ngobrol sama Dia- Bunda Rahma tadi? bukan yang sama saya. Oh, oke. Iya. Ya Pak Andreas yang bilang, siapa Tuhannya? Yesus. Bapak bukan? Tepuk gitu kan, tiba-tiba jatuh.
Siapa saya tadi itu bukan ya, bukan bermaksud saya Bukan, tadi. bukan. Andreas B. Pemula Kita itu, panggil pemula Andreas B. itu agak gugup berarti pemula. Kalau gugup pemula itu, kalau gugup menjadi pemula itu kan enggak, gitu. karena orang Jawa beda. Orang Jawa itu pelan-pelan. Kalau Iya Kang udah Dito tadi, pelan-pelan loh, udah Kang Dito, pelan-pelan Pak Andreas. Ya, Kang Dito kita tadi sudah ngobrol berapa jam? 1-2 jam kah? 1 jam lebih ya? Sama Itu Ustaz. ngobrol 1 jam muter aja. Enggak ada Kang Dito, bahas lain gitu. atau enggak gini aja, Bang Andreas atau Bang Kepas nih. Di sini kan ada Andreas huruf kecil, ada Andreas huruf besar. Ada berapa Andreas menurut Bang Kepas? Satu. Hah? ya. Ada Dua dua. katanya dua. Nah, ada 2. Sekarang Bapak Tuhan bukan? Satu. Satu kan itu Andreas kan satu penyebutan tentang Andreas. Bilang Iya. Kalau Andreas ada 2 ini. Terus Nah, kalau Berarti dibilang ada- tadi berapa orang? Ya 2 orang. Andreas ini ada berapa? iya, Berapa ada orang? 2 dua. orang. Ada 2. Iya. berarti ada 2 Andreas. Wah, 2 orang kalau satu Andreas. homo nanti. Setuju ya? Nah, Iya. sekarang menurut Bang Kepas, Bapak ini Tuhan bukan? Tuhan, Yesus? Tuhan, Elohim? Tuhan, Roh Kudus? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Satu. Nah, kan gila tadi ditanya Andreas, ada 2 Andreas mengaku, sekarang giliran Tuhan 1, Kang Dito. Gimana? Tanyanya beda itu. Kalau ini Andreas ada 2 ini ya. Tanyanya yang Tuhan beda. Ini kan kalau ini kan Andreas manusia, ini Andreas itu saya Andreas ini. Gitu. Ini yang bener Andreas yang mana? Yang ini apa yang itu? Ya ini kan Andreas tapi beda orang. Salah pertanyaannya itu. Yang waras yang salah ya, mana? salah. Pertanyaan yang benar adalah yang waras yang mana gitu aja. Kalau gitu kita uji dulu. Pak Andreas Budi dulu. Pak Andreas Budi, Yesus Tuhan, Iya. Tuhan. Bapa, Tuhan. Roh Kudus, Ya Tuhan. Elohim, Tuhan. Yahweh, Elohim. Ya Tuhan tuh Tuhan. 5/1 jadinya ini malahan gimana coba Itu Bang Andi? hakikat 5 tapi hakikat 1 dalam 2. Satu Tuhan gitu. Lima dikumpulin jadi satu gitu loh, satu. Kalau diberikan panjang lebar nanti. Ini kayaknya satu perguruan sama Kepas ini, perguruan dari Bang Putih ini. Kalau Andreas yang di samping saya tuh agak mendingan tadi. Iya, Utusan, Yesus utusan. Yesus utusan. Siapa Tuhan? Sesembahan Bapa. Wah, udah kelar dia. Iya. Jadi Ini- Tuhan satu. Kenapa jadinya yang berdua ini? Tuhan 5 loh itu. Jadi Lima gini aja. ya. Kepas. Ibarat Yesus kita utusan, Yesus. korek di dalamnya kan banyak tuh, tapi kan tetap dia korek gitu loh. Jadi korek apa ini? Kuping. Pendol Tetap korek maksudnya. gitu loh. Pendol korek. Kan anak korek kan banyak tuh. Ya bapak, istilahnya Korek bapak. ini loh, kalau korek kan misalnya korek gas, ada yang mengandung plastik, ada yang mengandung besi, ada yang mengandung gas. Itu ya Pas ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah gas, besi dan plastik bisa. itu sama atau beda? Beda itu. Beda. Ada berapa item dalam korek? Penyebutannya tetap satu kok. Satu. Berarti korek api. Korek api ya korek api. Iya, bahan bakunya gitu loh, bahan bakunya. Tetap Neroko. bakunya dari alam semesta lah. Habis rokok sudah ini. Jadi Iya, gini ya. itu yang di atas itu Pak Andreas. Jadi kalau dia Penghuni menyangkal neraka dia. Yesus Tuhan, kenapa Tuhan Yesus ya kan di dalam Yohanes 13 ayat 13 sudah jelas. Ketika dia mengatakan Yesus utusan, salah. Kalau Kristen ya, kalau agama Islam kan memang dianggap itu utusan. Tapi kalau Kristen mengatakan Yesus utusan,
sudah salah. Kau coba dibacanya Yohanes 3 ayat 3. Sudahlah Kepas. Kau udah kalah sama Pak Andreas huruf kecil. Dia Tuhannya 5. Rupa-rupa Bahkan saya lebih loh. bentuknya. Lebih loh. Yosua Hamasia, Elohim Yahweh, Yosua Hamasia. Gitu loh. Buset, Jadi 15. Penasihat ajaib, Buset. Immanuel. Musa. Ada 7. Enggak lah. Banyak Oh, enggak usah. Nanti Kalah sama ini nanti gue masak. nanti nama anak saya kan Immanuel, Allah beserta kita. Ya buset. Tapi lu masih kalah sama gue masak. Gue masak banyak sekali pejabat surga. Kalau si Gumasa kan dia merendahkan Tuhan Yesus. Dibilangnya Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Dia kan merendahkan Tuhan Yesus dia itu. Ah, jangan begitu. Kau pun juga sama. Coba aku tanya samamu. Anak domba itu siapa? Anak domba Allah dia Yesus. Ah, kau yang Itu kan menghujat. Masa penyebutan kau aja, itu bilang perumpamaan. Anak domba Allah kan ada lagunya itu. domba itu binatang apa manusia? Itu perumpamaan Kang Dito. Iya, tahunya itu. Itu Tapi dengan bukan disematkan sama dengan dengan menyebut sementara tadi kau bilang dia Tuhan, tapi kau rendahkan dia binatang. Gimana coba? mana ada saya pernah merendahkan Tuhan Yesus. Malah saya itu bilang anak dia domba. sang pencipta langit dan bumi. Kau bilang anak domba itu Yesus. Yesus itu banyak ya dibilang rabi, utusan. Bukan, yang kutanya anak domba itu siapa yang kau kenal? Yesus. Nah, kan? Anak Coba domba Allah. kutanya Pak Andreas, huruf kecil Pak Andreas Budi. Kalau Tuhan disamakan dengan hewan, menghujat nggak? Pak Andreas. Kalau Ya Tuhan, itu kan perumpamaan, ya kan apa? mengucap perumpamaan itu. Sama rupanya kalian berdua kong kali kong, ayo. Jadi kalian menghujat Yesus. Anak domba ya kita pengikut Yesus juga anak domba. Jadi kalian binatang begitu? Ya gitu kan perumpamaan itu. Bukan. Itu. Taunya itu. Masa Tuhan diumpamakan binatang? Jadi kan domba-domba ini kan makanya dibilang domba-domba yang tersesat ini kan yang tadi itu kan itu Macam mana lah perumpamaan, kalian kan ini gitu. pola berpikirnya? Kan dibilang domba-domba yang tersesat. Kan gitu. Artinya Kayak itu loh, yang artinya sudah kan Iya. menggembala domba-domba ada yang Jangan tersesat, pede ada kali tuh kau, bro, Kepas, Pak Andreas. Jangan pede kali kalian itu bilang kalian itu domba tersesat. Yang dikatakan oleh Yesus hanya saya nggak domba diutus, tersesat, hanya kalau saya nggak domba diutus. tersesat, nggak tersesat loh. Iya, Saya kata- tersesat. Yang diucapkan sama Yesus domba tersesat dari Bani Israel. Kalau di luar Israel, kata Yesus memberikan perumpamaan, tidak pantaslah roti-roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Yang di luar Bani Israel itu Ada anjing. itu. Hah? Jadi gini loh Kang Dito, jangan Kok jadi mengambil satu begini? ayat gitu loh. Apa? Jangan hanya ngambil satu ayat, Itu potongan-potongan 3, itu. Bre. 1. Itu gini Aku ya, hanya orang diutus kepada komplit Bani nanti tahu Israel. gitu. Itu kan Yang bacanya kedua, potong-potong itu. Hah? Yang kedua, ini dalil yang pertama, nomor 24. Aku hanya diutus kepada domba-domba tersesat Bani Israel. 1. Yang kedua apa dalilnya? Perempuan itu, tolong aku Tuhan. Dijawab sama Yesus, tidaklah patut roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Nah, kedua 6, apa katanya? Apa katanya 26? Biarlah
Tuhan. Anjing mengambil dari remah-remah meja tuannya. Kan gitu. Satu lagi dalil. Sungguh benar sungguh besar imanmu ibu. Jadilah apa yang kau kehendaki. Kalau kau udah bilang anjing, ya cukup kau jadi anjing. Begitu mi pale. Salah, nggak begitu tafsirannya kan gitu. Biarlah yang kau kehendaki, kan gitu. Biarlah yang menjadi kau kehendaki, kan gitu. Jadi apa yang dikehendaki oleh ibu itu tadi? Anjing. Begitu. Coba direnungkan mi pale. Iya, itu kan ketika Yesus itu berkata begitu. Ketika kan dia kan belum mati, belum naik ke sorga gitu loh. Jadi Jadi disebut penafsirannya apa? enggak. Jadi apa disebut Pak orang di luar Bani Israel? Syukron Bang Ibab. Ya orang istimewa lah bagi yang mengenal Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Coba dari Matius 15 itu orang di luar Bani Israel atau perempuan Kanaan itu disebutnya apa? Hah? Anjing. Anjing. Itu ya. Masanya Samaria apanya? Apanya? Orang Samaria itu Apanya? Bani Israel apanya? bukan? Bukan. Samaria itu Bani Israel atau bukan? Bukan. Nah, Indonesia Bani Israel bukan? Aku Bani Israel aku. Dari mana lo bisa mengatakan Bani Israel? Kepas. Bani Israel lah. Iyalah, Bani Israel rohani dia. Aku dari Coba 12 tengok. suku Bani Israel sepertinya. Ini tes DNA ini keturunan Yakub juga aku. Dari Bapak Yakub siapa ya? Yakub Sulistyo. Lu Yakub Sulistyo kali Bang Kepas. Jadi gini ya. Itulah memang indahnya kami Kristen ini. Ada penembus kami, ada yang Tuhan kami ini dia mau ya mati di kayu tiang salib untuk apa? Menebus dosa kami, menyelamatkan kami dari maut gitu loh. Dari maut Mas. api yang kekal gitu loh. Oke, Mas. Kau Indah, meyakini nggak? Kau meyakini nggak? Yang disalib itu Kristus apa Mesias? Yesus Kristus. Mesias apa Kristus? Yesus Kristus. Bukan Mesias. Yesus Kristus. Iya, Kristus di situ bukan Mesias. Mesias sama Kristus beda ya kan itu? Nah, itu aku mau kutanya. Kepas parah. Yesus Kristus itu kan gitu yang mati di kayu tiang salib itu. Yang benar. Iya. Begini ya. Jadi begini. Kau dengarkan dulu aku ngomongnya Kepas, Bro Andreas dan Pak Andreas ya. Coba kalau dibaca Bible, kenapa Paulus menyebut Yesus itu bukan Mesias, tetapi Kristus? Kenapa coba? Karena Paulus percaya bahwa dia itu Tuhan. Nah, apa bedanya Kristus sama Mesias? Coba Kepas. Kalau kau baca Roma 9 nomor 5, Mesias ialah Elohim. Jadi wanes kau nanti. Dia bilang ngaco, Mesias ialah Elohim. Betul? Satu-satunya dalil yang fair ya.
saudara-saudaraku yang muslim, satu-satunya dalil Paulus menyebutkan Mesias hanya di Roma 9 nomor 5. Selain itu nggak ada. Semua dia sebut Kristus. Kristus, 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 Kristus. Nah, kenapa di Roma 9 nomor 5 dia menyebutkan Mesias? Keturunan bapak-bapak, keturunan mereka, keturunan bapa leluhur, yaitu Mesias. Bla 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 bla. Ia adalah Elohim. Wah, akulah Kristus yang kau aniaya itu. Aduh, Tapi gini, enaknya gini kalau ikut Kristen kita ikut siapa? masuk surga nggak lewat apa neraka. Kalau di Islam katanya mampir ke neraka Ikut dulu ya. siapa? maksudnya. Akulah Kristus yang kau aniaya. Kita akan ke surga semua. Kalau di Islam kan Surga itu hanya halusinasi belaka. Kalian akan bangkit seperti malaikat dan tidak ada kawin mengawin di sana. Kalian akan menghadapiku, naga tua. Akulah baba di surga Satan. Itu yang di surga ada raja setan, naga, Pak. Biarlah nanti itu surga jadi nerokonya si Kepas. Akulah yang kau aniaya itu. Kepas dan Aliteng. Kalau memang Kalau surga saya itu kan udah dimatre masuk surga gitu loh. Makanya saya nggak pusing di dunia. Peti mati saya aja udah saya terima gitu loh. coba sebelum kau bangga kau bakalan masuk surga, coba terangkan surga menurutmu, Kepas. Surga itu tempat saya nanti menari-nari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di sana ada apel, anggur. Di sana saya makan nasi padang boleh juga, es teh manis ada, lengkap lah semua. Nggak kekurangan, karena surga itu mana? nggak kekurangan. Di mana kau dapat itu bunyinya? Apanya? Ada rupanya dalil Karena itu. dalilnya jelas bahwa surga itu menyenangkan, artinya nggak ada kekurangan di surga gitu loh. Menyenangkan itu eksplisit tidak? Pada intinya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Ada tertulis. hamba Tuhan. Kan kalian izin, kan kalian tuh dalam bentuk roh. Roh makan apel tuh gimana? Jadi gini ya, Bunda, langit baru, bumi baru. Jadi gini, gambaran surga Saya itu. tanya dulu, surgamu kan gambarannya daging dan darah tidak mendapat tempat. Kalian hidup seperti malaikat, roh gitu loh kalian tuh kan. Memuja-muja kerjamu. Nah, kau bilang ada apel. Gimana caranya roh makan apel? Jadi gini loh Bunda, nanti kita di surga itu kita dihidupkan kembali tubuh kita ini, tapi di langit baru, bumi baru gitu loh. Di Wahyu itu kan udah jelas, langit baru, bumi baru. Nah nanti kan ini kan semua ini kan rusak ini semua. Nah diciptakan Tuhan Saya Yesus tanya, nanti. data di Bibelmu Kepas, daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Kalian hidup secara roh. Kau bilang tadi segala ada, apel ada. Itu Cara kan roh gini makan loh, apel Bunda. tuh gimana? Bunda, langit baru, bumi baru. Rohani Bunda. maksudnya Ada Bunda. kayak Aben, Apel rohani.